Shalom saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Resut. Dan kali ini dalam program Lawatan Hati edisi kali ini kita akan berbicara tentang menanti damai sejati. Dasar dari perenungan kita adalah Yohanes pasal 14 ayat 27 yang berbunyi demikian. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Saudara sekalian, kita sekarang berada di Minggu Advent. Nah, di dalam Minggu Advent seperti ini, saudara, kita sedang menantikan kedatangan Kristus. Nah, di dalam bacaan kita, Yohanes 14 ayat 27 tadi, Kristus berbicara tentang damai sejahtera. Kristus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kristus meninggalkan damai sejahtera bagi para muridnya. Kenapa Kristus berbicara tentang damai sejahtera, saudara? Karena pada waktu itu kehidupan para murid sedang galau, sedang diliputi oleh kegelisahan terkait dengan bagaimana Kristus akan mati dan akan meninggalkan mereka. Tetapi saudara, kegalauan yang ditimbulkan oleh perubahan situasi itu di perspektif Kristus seharusnya tidak membuat mereka gelisah. Para murid seharusnya tidak gelisah ketika menghadapi perubahan hidup ini, karena Kristus meninggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang ditinggalkan Kristus itu bukan damai sejahtera yang kaleng-kaleng, saudara. Karena kemudian Kristus berkata, damai sejahteraku. Damai sejahtera siapa? Bukan damai sejahtera manusia, tetapi damai sejahteraku, damai sejahtera dari Allah. Itu sebabnya, saudara, Kristus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu tidak sama dengan damai sejahtera yang didapatkan dari dunia ini. Apa perbedaan damai sejahtera yang kita dapatkan dari Allah dengan damai sejahtera yang kita dapatkan dari dunia? Saudara, seringkali kita mengalami damai kalau apa yang terjadi di sekitar kita itu sejalan atau sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki. Begitu tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan atau yang kita kehendaki, kita menjadi gelisah, saudara. Nah, kalau damai sejahtera yang dari Kristus, itu berbeda. Damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Kristus bagi para murid, itu adalah damai sejahtera yang dari dalam. Bisa dikatakan ini adalah damai sejahtera yang inside out, yang keluar dari dalam dirinya. Itu berarti damai sejahtera Kristus bukan berasal dari kesesuaian situasi antara yang terjadi di sekitar kita dengan yang ada di dalam perasaan kita atau pikiran kita. Sekalipun apa yang terjadi itu berbeda dengan apa yang kita harapkan, saudara, tetapi damai sejahtera itu tetap ada di dalam diri kita. Kita bisa menghadapi segala situasi dengan tenang karena ada damai sejahtera itu. Maka dari itu Kristus berkata, berbeda. Sumber damai sejahtera yang kuberikan bagimu itu berbeda. Damai sejahtera yang kuberikan bagimu itu bersumber dari hubungan pribadi kita, keintiman kita dengan Tuhan.
Karena di dalam keintiman kita dengan Tuhan, kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Kita akan memberi ruang sebebas-bebasnya kepada Roh Kudus yang dibicarakan oleh Kristus di dalam ayat-ayat sebelumnya. Roh Kudus yang akan menyertai, Roh Kudus yang akan membukakan pikiran kita tentang kebenaran-kebenaran itu. Roh Kudus yang sama itu adalah Roh Kudus yang akan memberi hikmat kepada para murid Kristus, kepada para murid ketika mereka diperhadapkan pada penghakiman, di mana Kristus berkata, jangan kamu gelisah, jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu sampaikan, apa yang akan kamu katakan ketika kamu diadili karena imanmu. Saudara sekalian, seharusnya di dalam minggu-minggu Advent seperti ini, ketika kita sedang menantikan, mengoreksi diri kita untuk melihat seberapa besar kita menantikan kedatangan Kristus, kita mengingat bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan kita sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan Immanuel itu, saudara, menjadi sumber damai sejahtera kita yang sejati. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi apakah yang terjadi di sekitar kita itu sejalan dengan apa yang kita rencanakan atau tidak. Karena damai sejati yang dari Kristus adalah damai yang inside out. Kita yakin akan penyertaan Kristus, dan karena itu tidak peduli apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita tidak pernah sendirian. Selamat menjalani minggu Advent, selamat menghayati penyertaan Allah Sang Immanuel, dan selamat menikmati serta merasakan damai sejahtera Allah yang bersifat inside out itu. Tuhan Yesus memberkati.